Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi kali ini kita akan membahas terkait soal-soal CPNS, khususnya di bagian subtema integritas. Jadi soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas soal-soal integritas di nomor 41 dan nomor 42. Oke, jadi di nomor 41, di antara hal yang paling sulit dilakukan untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan berkomitmen di zaman sekarang ini adalah A. Berperilaku jujur, B. Kredibilitas, C. Berlaku disiplin, D. Konsistensi, E. Bertanggung jawab. Oke teman-teman, silahkan menjawab soal ini dalam waktu 5 detik. Oke, jadi untuk soal ini kita diminta untuk memilih kira-kira dari kelima pilihan jawaban yang ada, hal yang paling sulit untuk dilakukan agar kita itu dapat menjadi pribadi yang berintegritas dan berkomitmen. Nah, jadi kalau dilihat dari pilihan jawabannya, maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah konsistensi. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, mengapa demikian? Karena keempat hal ini dan ini, itu semua bisa dilakukan oleh siapapun dalam satu hari. Tapi tidak ada jaminan bahwa orang tersebut akan melakukannya terus-menerus, sehingga konsistensi merupakan hal yang paling penting dari keempat sikap yang ada ini. Karena konsistensi kita berbicara tentang jangka panjang, terlebih lagi yang ditanyakan di soal nomor 41 ini adalah komitmen. Nah, komitmen sangat berkaitan erat dengan si konsistensi ini. Jadi konsistensi merupakan kunci dari semua sikap yang ada di pilihan jawaban tersebut. Kemudian di nomor 42 berikut ini yang merupakan elemen-elemen yang seharusnya merupakan elemen organisasi pada pembangunan sistem integritas terkait penyelarasan adalah, oke teman-teman semua, silahkan menjawab soal ini dalam waktu 10 detik.
Oke, teman-teman semua. Nah, dari kelima pilihan jawaban yang ada, kita diminta untuk memilih kira-kira elemen pada pembangunan sistem integritas terkait, ini dia. Jadi elemen terkait penyelarasan pada sistem. Jadi hal-hal apa yang perlu untuk disamakan. Nah, jadi di antara kelima pilihan jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban A. Oh ya. Mengapa demikian? Karena dalam suatu organisasi, ketika kita ingin membentuk dan membangun sebuah sistem, terutama terkait integritas atau sikap dalam bertanggung jawab, maka kita perlu melakukan penyelarasan terkait nilai-nilai dalam integritas, kemudian visi misi yang kita anut, strategi dan kebijakan yang ada, program yang akan dilaksanakan, program-program yang akan dilakukan, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika kita melihat pilihan jawaban yang lain, masih ada pilih elemen yang kurang tepat, seperti stakeholder, kemudian seperti misalnya stakeholder, kemudian keuangan, kemudian ini informasi dan SDM juga masih kurang tepat. Di sini karena stakeholder, keuangan, dan SDM tidak perlu disamakan, karena ketika kelima elemen ini sudah selaras, maka orang-orang dalam organisasi tersebut tentu akan paham dan akan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama kita. Coba bayangkan ketika kita tidak memiliki pemahaman yang sama, artinya tidak ada keselarasan terkait nilai, visi misi, strategi, program, dan kegiatan, maka ketiga hal ini juga tidak akan bisa tersesuaikan. Oleh karena itu, memang diperlukan penyelarasan terkait kelima hal ini jika kita ingin melakukan pembangunan dengan sistem integritas. Oke, teman-teman semua, semoga bisa dipahami. Jangan lupa juga untuk menonton video kami yang sebelum-sebelumnya. Jadi penting banget buat teman-teman untuk memahami maksud dari soal, karena ketika kita tidak paham maksud dari soal seperti apa, maka tentu jawaban yang kita pilih juga akan keliru, sehingga jawaban kita tentu tidak tepat karena tidak sesuai dengan yang soal tanyakan. Soal nomor 43 dan 44 yang pastinya masih berada di subtes soal integritas di tes CPNS nanti. Oke, jadi di nomor 43
Yang ditanyakan adalah yang berada pada urutan teratas tingkatan skala kematangan praktik lab program-program pembangunan integritas adalah. Oke, teman-teman silahkan menjawab soal ini dalam waktu 5 detik. Oke, jadi di soal ini mari kita mulai menggarisbawahi skala kematangan praktek. Kejadian ditanyakan adalah yang berada pada urutan teratas. Berarti skala kematangan dari praktik ini memiliki beberapa urutan. Oke, jika teman-teman semua sudah pernah membaca terkait skala kematangan praktik dalam program-program pembangunan integritas, itu memang ada 5 urutan. Oke, tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Jadi yang pertama, not performance kemudian ad hoc. Jadi ini tergabung ya. Dalam satu poin ini terdapat 2 poin lagi. Kemudian ada planet, tunggu sebentar. Kemudian ada institutionalized, kemudian ada evaluate, dan yang terakhir ada optimize. Jadi not performance itu artinya belum ada kinerja ya maksudnya. Kemudian yang ad hoc itu sementara. Reaktif atau mendadak. Kemudian planned, terencana. Kemudian institutionalist itu menyatu dengan sistem organisasi. Kemudian evaluate artinya telah dievaluasi. Kemudian optimize artinya dapat dioptimalkan. Nah, dari beberapa catatan yang udah aku cantumin, maka pilihan jawaban yang tepat
adalah pilihan jawaban B yang ada pada urutan pertama. Oke. Yang artinya belum ada kinerja sama sekali. Oke, lanjut lagi ke nomor 44. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Salah satunya adalah, oke teman-teman silahkan menjawab soal ini dalam waktu 10 detik. Nah, jadi mari kita mulai menggarisbawahi yang ada pada soal ini. Yang ditanyakan adalah amanah PNS, nilai-nilai publik. Salah satunya adalah berarti yang ditanyakan adalah salah satu nilai publik berarti di antara kelima pilihan jawaban ini terdapat satu pilihan jawaban yang benar. Oke, jadi nilai-nilai publik yang dimaksud pada soal ini itu terdiri dari 5 poin. Dan di antara kelima poin tersebut, pilihan jawaban yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai publik yang dimaksud oleh soal adalah pilihan jawaban A. Ya, jadi pilihan jawaban yang benar adalah A, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Oke teman-teman semua, maaf banget, maksud aku tadi ini ada 4 poin ya. Jadi nilai-nilai publik itu ada 4 poin. Yang pertama, mampu mengambil pilihan ketika terjadi konflik. Oke, kemudian yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran. Kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Politik praktis. Oke, kemudian ini yang ada di poin A itu
ada di poin kedua dari nilai-nilai publik ini. Kemudian yang ketiga, memperlakukan warga negara secara adil, artinya tidak diskriminatif ya. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan sikap atau perilaku yang konsisten. Perilaku konsisten. Oke, teman-teman semua, jadi di antara keempat ini yang ada pilihannya dalam soal adalah yang di poin 2, yaitu di pilihan jawaban A. Oke, semoga teman-teman semua bisa mengerti. Jangan lupa juga untuk banyak-banyak membaca terkait materi integritas. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.